Kita berada di episode 106. Tips agar bahagia meskipun korban broken home alias anak yang korban perceraian. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Waduh, siapa nih di antara kalian yang capek banget sama hidup? Terutama ternyata bapak ibu kalian begitu ya, atau ayah dan bunda kalian itu adalah sebelumnya itu bercerai, atau kalian tuh punya keluarga banyak begitu ya, karena kalian mungkin dari kecil statusnya anak tiri begitu, atau bapak kandung, ibu kandung tetapi tiap hari berantem mulu, itu juga definisi broken home. Jadi broken home itu tidak hanya divorce ataupun bercerai ya, tetapi lebih kepada kondisi rumah yang semrawut begitu ya. Yang dimana jauh dari kata tentram deh, pas adanya tengkar mulu gitu. Nah, nyari kebahagiaan itu tentu kan sulit banget kalau di tempat-tempat yang memang aturannya harmoni tetapi nggak jadi harmoni, seperti misal keluarga yang bercerai dan sejenisnya begitu. Nah, Pelita Hati 207 itu mengangkat tema gimana caranya anak broken home ataupun korban perceraian ini masih tetap bahagia, masih punya mental yang aman, yang bagus. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan Al-Eldul ya, dimana dulu di tahun sekitaran tahun 2006 Maya Estianty dan Ahmad Dhani bercerai. Lalu kemudian kalau kalian juga ngelihat Azka Corbuzier, dimana Azka melihat orang tuanya bercerai itu di umur dia mungkin sekitaran 7 atau 8 tahunan gitu. Jadi maksud saya adalah pada saat kalian melihat mereka dan mereka masih fine aja, masih oke aja, pasti ada kesuksesan tersendiri bagi orang tuanya yang memutuskan untuk pisah, tetapi anak-anakannya masih memiliki mental yang bagus dan masih memiliki kesempatan untuk bahagia seperti orang-orang yang lain. Nah, dari sinilah ya muncul ide untuk ngebahas tema ini. Tapi sebelum lanjut ke tema, sebelum lanjut dan sebelum ngomongin, gue pengen ngasih tahu ke kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena Pelita Hati 207 itu channel informatif dan kalian bisa dapat informasi-informasi yang penting banget, dan juga ya kalian bisa scroll ke bawah deh. Di situ banyak banget judul-judul dan episode-episode yang bermanfaat dan penting untuk kelangsungan hidup bagi kalian. Dan saya juga mengecapkan lagi ya, kan lidah kali yang ngecap. Dan kita juga mengucapkan, kita maksudnya saya dan Jahid Tel Afif ya, terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe channel ini. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian, share, like, dan serta komen kalian, opini-opini kalian di kolom komentar itu ngebantu banget deh perkembangan channel ini gitu. Yuk kita bahas tentang tips agar bisa bahagia begitu ya. Yang pertama itu terima dan akui perasaan. Maksudnya apa? Jadi izinkan diri kalian untuk ngerasain emosi yang timbul seperti sedih, marah, atau kecewa. Jangan mencoba untuk menyangkal atau menyembunyikan perasaan kalian. Kenapa? Karena teman-teman, semakin kalian melawan rasa untuk enggak kok aku nggak sedih, enggak kok aku baik-baik aja, itu malah tidak bagus ya. Karena warna emosi dalam diri kalian itu tidak jujur begitu ya. Sesuatu yang tidak jujur itu juga tidak baik. Jadi kalian tuh harus menerima dan mengakui perasaan bahwa ya memang sedih, ya memang ada waktunya ya, berduka seperti itu. Dan biarkan waktu sedang berjalan, memang itu waktunya memang sedang berjalan. Toh nantinya juga kita akan menemukan di mana titik ada bahagia juga kok. Yang berikutnya nih ya, cari dukungan. Maksudnya apa? Carilah dukungan dari orang-orang yang kalian percayai seperti keluarga, teman, ataupun konselor ya. Jadi mereka itu bisa ngebantu kalian nih untuk mengatasi perasaan yang kalian adakan dalam batin kalian. Maksudnya cari dukungan kok sama keluarga. Emang keluarga kan keluarganya pecah bang gitu? Enggak. Jadi gini, pasti ada dalam satu kelompok keluarga itu yang everything's fun. Semua tuh fine ya, maksudnya kok fun sih ya, fun juga nggak apa-apa. Jadi semua tuh baik-baik aja, bisa entah itu dari keluarga ayah, entah itu dari keluarga ibu, atau dari nenek atau kakek begitu ya. Itu biasanya mereka tuh ada deh beberapa yang memberikan support untuk it's okay, kamu bisa menghadapi ini semua. Atau juga teman gitu kan, biasanya teman senasib itu biasanya
cukup lumayan ngebantu juga gitu. Yang berikutnya nih, fokus pada hal-hal yang positif. Jadi cobalah untuk fokus ya kalian itu pada hal-hal yang positif ya dalam hidup kalian, seperti hobi, ya kan, teman atau kegiatan yang kalian sukai. Hobi misal ya coba kalian main futsal, hobinya nonton film, hobinya mungkin ngerjain tugas. Hobiku ngerjain tugas. Ya ada juga loh orang yang hobinya tuh belajar kelompok, ya tahu-tahu berkelompok aja. Terus kalian juga hangout dengan teman-teman. Nah, itu juga termasuk ngelakuin sesuatu yang positif. Tapi jangan ke drugs dan juga ke narkoba, ke alkohol yang gitu-gitu juga ya. Ya itu mah negatif jatuhnya. Terus juga kegiatan-kegiatan yang kalian suka, misal ya main game mungkin atau nonton YouTube Pelita 307 ya kan, ngedenger Kak Pelita lagi cuap-cuap lah. Yang begini nih yang kemudian bisa menjadikan kalian tuh juga termasuk orang yang broken home tapi juga bisa happy begitu. Kalau kalian lihat Rizky Febian dan adik-adiknya biasa aja tuh, santai-santai aja, walaupun kita nggak tahu ya dalamnya seperti apa, tetapi trust me, percayalah kalau rasa sakit itu ada, tetapi memang tidak artinya kalau cepat tubuh kita dan jiwa kita langsung beraktivitas itu juga akan baik-baik saja begitu. Dunia tuh tidak hanya berfokus dan berhenti di keluarga saja ya. Jadi unsur dan sumber kebahagiaan itu tuh banyak banget selain daripada itu. Yang berikutnya nih, yang berikutnya tuh kalian tuh jangan menyalahkan diri sendiri. Jadi percayain orang tua ya. Gue salah ngomong, gue salah belibet, sorry. Jadi gini, perceraian orang tua tuh bukanlah kesalahan kalian. Jadi kalian tuh harus mikir ya, perceraian mereka tuh bukan salah kalian. Jadi jangan nyalahin diri sendiri gitu, atau ngerasa bahwa kalian tuh nggak cukup baik ya, sehingga kayaknya saya nggak baik deh, makanya orang tua cerai. Kayaknya nggak. Kalian tuh jangan terlalu nyalahin diri sendiri. Emang ada orang yang cerai terus seorang anak nyalahin diri sendiri? Jawabannya banyak. Karena mungkin pernah ngedengar dari orang lain dia anak gagal, anak pungut, anak sialan, segala macam, sehingga menyalahkan diri sendirinya tuh terlalu begitu. Nah, ini juga tidak baik banget ya. Yang berikutnya tuh, coba kalian itu cari kegiatan yang menyenangkan. Jadi carilah kegiatan yang menyenangkan dan ngebuat kalian tuh bahagia, seperti bermain musik, melukis, olahraga, main game. Yang ini sebenarnya yang tadi sudah fokus pada hal-hal yang positif ya, kalian juga bisa ngelakuin hobi kalian ya, seperti itulah. Yang berikutnya tuh, jaga komunikasi dengan orang tua. Nah, ini dia nih, jika memungkinkan, jaga komunikasi dengan orang tua kalian loh, meskipun mereka itu telah pisah. Jadi ini tuh dapat ngebantu kalian untuk ngerasa lebih terhubung dengan mereka. Contoh ya, Aza Corbuzier tuh ya, sama Kalina dia dekat, sama dedinya juga dia dekat, ataupun ya Al Eldul itu juga semacam itu ya. Jadi ke Bunda Maya dia dekat, ke ya Mas Dani juga dekat, seperti itu. Jadi jaga komunikasi dengan orang tua, bukan saling menghasut, ini mah malah perang gitu. Yang berikutnya tuh cari bantuan profesional kalau kalian ada biaya. Jadi kalau kalian tuh ngerasa bahwa nggak dapet ngatasin perasaan yang sendirian banget, carilah bantuan dari konselor ataupun psikolog, psikiater juga ya, yang dapat ngebantu kalian untuk mengatasi masalah kalian. Emang ngaruh bang? Ya ngaruh banget lah. Mereka itu ahli dalam psikologi, mereka juga ahli dalam memberikan konseling, sehingganya dalam beberapa perkara ataupun masalah semacam ini mereka bisa deh cara ngatasinnya yang semacam itu. Nah, kira-kira ada nggak sih di antara kalian yang orang tuanya mungkin ya pisah ya, semacam itu gitu ya. Nah, ini ada tips tambahan nih sebenarnya. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan ngebandingin diri sendiri ya dengan orang lain yang punya keluarga yang utuh. Jadi setiap orang tuh punya pengalaman dan perjalanan hidup yang beda-beda. Fokus pada masa depan. Jadi fokus pada masa depan kalian dan apa yang ingin kalian capai. Jangan terlalu fokus pada masa lalu atau apa yang telah terjadi. Itu please jangan. Jadi kalian harus fokus pada masa depan. Yang berikutnya nih, jaga kesehatan fisik dan juga mental. Ini penting banget. Jaga kesehatan fisik kalian dan mental kalian dengan ngelakuin kegiatan yang sehat. Jadi seperti olahraga, makan makanan yang sehat dan juga tidur yang cukup ya.
Nah, dengan ngikutin tips dari Pelita T207 tadi, nah kalian tuh dapat ningkatin kesejahteraan dan juga kebahagiaan kalian. Jadi meskipun kalian ngalamin broken home ataupun perceraian orang tua, kalian masih punya kesempatan untuk bahagia seperti orang-orang lain. Itu aja ya tips dan trik dari kita Pelita Hati 207 yang tentunya kalian tunggu-tunggu ya di setiap episodenya dan di setiap harinya. Scroll ke bawah karena ada begitu banyak tema-tema yang menarik ya. Akhir kata, Pelita 307 pamit undur diri dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di keesokan hari insya Allah kalau masih hidup ya. Makasih.